Hey there! Is today your first time here? Or maybe your first time in a while? If so, maybe you're wondering exactly who we are and what this church is all about. Well, we'd like you to know that we're a group of ordinary people who are on an amazing journey together, following Christ. Our guide is the Bible because it's the divinely inspired Word of God, and it will never take us in the wrong direction. Along the way, we hope you'll see that we are welcoming and spiritually passionate, and that getting to know you is a big deal to us. We know that the road is rough sometimes, but we'll work really hard to bring you practical and relevant messages to equip and encourage you through life's ups and downs. We want you to know that we care about this community, and we believe that it's our job to make it a better place. So, no matter who you are or where you've been, we're glad you're here with us today, and we hope that you'll join us on our journey, following Christ and living out His plan for us. So, welcome to church. Shalom dan selamat pagi kepada semua jemaat SIBCK. Diharapkan Anda semua baik-baik saja, berada di rumah ataupun di tempat kerja. Walau dimanapun Anda berada, stay safe dan stay at home, oke? Dan mari kita semua bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan pada hari ini. Mari kita bawa lagu ini sebagai satu doa kita, bahwa Tuhan ada dalam waktu kesesakan kita, waktu senang kita, dia selalu ada. Haleluya. Tingginya langit dari bumi, demikian tingginya jalanmu. Biar kehendakmu dan
kita, atas anak-anak kita, walau dimanapun mereka berada. Let's sing this song. Tuhan selalu berkati, wajahnya menyinari dengan kasih kurnia, memandangmu. Tuhan beri kedamaian. Amin. Tuhan selalu berkati, wajahnya menyinari dengan kasih kurnia, memandangmu. Tuhan beri May His favor be upon you and 1,000 generations, your family, your children, and their children, and their children. May His favor be upon you and 1,000 generations, your family, and your children, and their children, and their children. Rahmat Tuhan bersamamu untuk 1000 generasi, keluarga
rahmat Tuhan bersamamu untuk 1000 generasi, keluarga, anak kamu, cucu cicit, anak mereka. Rahmat Tuhan bersamamu untuk 1000 generasi, keluarga, anak kamu, cucu cicit, anak mereka. Waktu siang, waktu petang, waktu pergi, waktu datang, susah hati, senang hati, Dia ada untuk kamu, Dia ada untuk kamu, Dia ada untuk kita, Dia ada untuk kita. Oh, haleluya Tuhan. Amin. Amin. Engkau ada bersama kami Tuhan, dalam keluarga kami, dalam anak-anak kami, dimanapun mereka. Mari kita naikkan lagu ini, doa kami. Kita naikkan lagu ini sebagai satu doa kita buat negara kita Malaysia. Mungkin pada saat ini kita mengalami situasi pandemik, darurat dan sebagainya. Mari kita letakkan itu semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kita bawa lagu ini, kita deklarasikan lagu ini, biar menjadi satu doa. Karena doa orang percaya adalah doa yang sangat powerful. Amen. Kita naikkan. Syukur untuk setiap rencana dan rencanamu mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu ya Tuhan, dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaanmu. Ku ucapkan berkat atas Malaysia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Kami rindu, melihat Malaysia pulih ya Tuhan, pulih dari semua problema. Haleluya. Hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ucapkan berkat atas Malaysia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Haleluya. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan hidup kami. Yes Lord, hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Haleluya Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita naikkan tangan kita berdoa buat Malaysia saat. Oh haleluya. Kita naikkan sekali lagi.
tubuh kami bersatu, berduka kerajaanmu. Ku ucapkan berkat atas melekatnya. Biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Mari Jumat, sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan bumi kami. Hanya namamu Tuhan tinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar terjadi dan mengubahkan bumi kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan, hanya namamu Tuhan ditinggikan. Haleluya. Hanya namamu Tuhan ditinggikan seluruh bumi. Haleluya Tuhan. Oh, haleluya Bapa. Kami mau ya Tuhan melihat negara kami Indonesia ya Bapa, pulih ya Tuhan. Maupun itu pandemi ya Bapa, COVID-19 ya Tuhan. Dari hal politik ya Tuhan, segala sekecil-kecil masalah negara kami Tuhan, dan serahkan itu ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Karena kami tahu ya Tuhan, kami manusia yang berdosa, dan hal ini terjadi karena akibat dari kami sendiri ya Tuhan. Dan kami tahu ya Tuhan, apa yang Kau telah jadikan semuanya sesuai dengan kehendak-Mu dan selalu punya sebab kenapa ia terjadi. Kami mau serahkan itu semua ke dalam tangan. Kami serahkan Malaysia ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kau jamah ya Tuhan pemimpin-pemimpin kami. Kau jamah ya Tuhan pemimpin-pemimpin gereja, jemaat-jemaat Tuhan, orang-orang yang percaya dimanapun mereka berada ya Tuhan. Oh haleluya Tuhan, haleluya Bapa. Kami serahkan itu semua ke dalam Tuhan. Amin. Shalom, selamat pagi dan selamat bertemu kembali dalam ibadah kita dalam minggu ketiga bulan Januari 2001 ini. Minggu lepas kita telah belajar dengan firman Tuhan, yaitu tetap bertenang dalam menghadapi segala situasi. Namun pun begitu, satu hal yang harus kita ingat dalam hidup kita ialah tetap mengamalkan disiplin, apatah lagi pertumbuhan disiplin rohani kita. Nah, teks pembacaan yang saya akan ambil pada minggu ini ialah terdapat di dalam Lukas pasal 9 ayat 23. Setiap orang yang mahu mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikuti aku. Nah, tema yang saya akan bawa pada minggu ini adalah disiplin pertumbuhan rohani. Dengan kata lain, apabila semua orang menjalankan hidup dengan disiplin, maka semua pihak dapat menjamin kelangsungan hidup dan kelancaran bagi semua kegiatan dalam masyarakat. Kerja keras diperoleh akan melahirkan mental yang kuat dan tidak mudah menyerah, walaupun dalam keadaan yang sulit. Disiplin harus menjadi suatu karakter dalam setiap aspek kehidupan kita.
tidak terkecuali dalam rohani kita. Setiap orang pun perlu melakukan disiplin rohani. Disiplin rohani digambarkan sebagai semua perilaku manusia untuk meningkatkan kualitas pertumbuhan rohaninya yang memampukan dia mencapai pertumbuhan yang dewasa secara rohani. Tujuan dari disiplin secara rohani ini adalah untuk mengembangkan jiwa rohani seseorang yang telah menerima Yesus, seperti mana yang tertulis dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Disiplin ini berkait erat dengan ketaatan, nilai-nilai, dan tanggung jawab, sehingga diperlukan satu latihan yang maksimal. Bagaimana pemahaman disiplin ini jika diterapkan dalam kehidupan kita sebagai pengikut Kristus? Nah, ada beberapa perkara yang kita pelajari bersama. Antaranya ialah pertama, disiplin dalam menikmati firman Allah. Membaca firman Allah. Ketika firman Allah dibaca, maka ia dapat mengubahkan serta membawa setiap orang menjadi percaya. Nah, begitu penting firman Allah di dalam setiap kehidupan kita. Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 48. Mempelajari firman Allah. Ketika kita mempelajari firman Allah, ia memberi manfaat untuk mengajar dan memperbaiki kelakuan kita. 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Merenungkan firman Allah. Ketika kita merenungkan firman Allah, membawa diri kita fokus kepadanya, pada Yesus Kristus. Yosua pasal 1 ayat 8 berkata, "Praktikanlah kitab Taurat sentiasa dibaca kepada umatku semasa kamu beribadat. Kajilah kitab itu siang dan malam. Pastikanlah supaya engkau mentaati segala yang tertulis di dalamnya. Dengan demikian engkau akan makmur dan berjaya." Jadi disiplin dalam menikmati firman Allah adalah merupakan satu cara bagaimana kita sebagai orang percaya Kristus peka dan sensitif terhadap suara Tuhan. Nah, yang kedua, disiplin dalam berdoa. Selain menikmati firman Tuhan, kita perlu juga disiplin dalam berdoa. Meskipun kegiatan ini sudah menjadi kegiatan rutin kita lakukan, namun ada beberapa perkara yang perlu kita lakukan untuk melatih diri berdoa dengan disiplin. Antaranya, doa pribadi. Tuhan Yesus Kristus saja tetap melakukan doa pribadinya. Markus pasal 1 ayat 35. Dan saya percaya juga saya dan saudara pastinya melakukan doa pribadi antara Tuhan dan saya dan saudara. Haleluya. Dan yang seterusnya adalah doa keluarga. Doa dalam keluarga sangatlah penting. Itu sebabnya Tuhan Yesus menghendaki supaya keluarga kita disiplin dalam berdoa. Matius pasal 8 ayat 19 hingga 20. Doa syafaat. Kristus telah memberi contoh supaya kita boleh disiplin dalam bersyafaat. Mengapa? Karena bersyafaat ini bukan saja merupakan perintah tetapi bahagian daripada tanggung jawab orang percaya. Yohanes pasal 17 ayat 9 hingga 24. Dan kita tahu juga bahwa kekuatan Daud bukan daripada segi manusianya, tetapi kekuatan Daud adalah kesetiaannya di dalam berdoa. Ingatkah saudara bahwa Daud mengalahkan Goliat bukan dengan kekuatannya sebagai manusia, tapi sebelum dia pergi menentang Goliat, apa yang dia lakukan? Dia berdoa terlebih dahulu. Nah, kita perhatikan Daud
kekuatan utamanya adalah berdoa. Haleluya. Seterusnya doa umum dan bersama. Ternyata Tuhan juga menghendaki kita boleh berdoa bersama secara umum. Karena Tuhan sendiri yang berjanji akan mendengarnya dan berkenan atas doa-doa yang dinaikkan bersama-sama. Yesaya pasal 56 ayat 7. Dengan demikian bahwa sebagai seorang percaya atau murid Kristus haruslah bertanggung jawab dalam berdoa. Dan ada satu slogan yang berbunyi tentang hal berdoa. Berdoa itu tidak boleh part time, tidak boleh juga sometime, apatah lagi no time, tetapi haruslah on time dan full time, dan kalau boleh overtime, sebab kita dapat dipanggil Tuhan anytime, bila-bila. Lalu bagaimana dengan Anda dan saya? Nah, yang ketiga, disiplin dalam menggunakan waktu. Disiplin dalam hal waktu ini penting. Mengapa? Karena Tuhan ada dalam setiap waktu dan kita patut bertanggung jawab atas segala waktu dan masa yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 menyatakan, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit dan waktunya. Apa maksudnya? Nah, bahwa waktu dan masa yang kita jalani ini tidak akan pernah terulang lagi, sehingga kita perlu mentaati waktu itu dengan baik. Efesus pasal 5 ayat 18 berkata, pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Dengan demikian, kita sepatutnya dapat menjalankan dan menggunakan waktunya dengan bijak. Jangan sibuk dengan gadgetnya ataupun handphone sahaja, tetapi perhitungkan masa dan waktunya dengan Tuhan. Nah, saya simpulkan begini. Membangun gaya hidup disiplin awalnya terasa tidak nyaman, bahkan menyakitkan. Tetapi semakin lama semakin biasa, sehingga kita lebih efektif mencapai tujuan kita dengan mengajarkan tindakan yang tepat pada saat yang tepat, dengan cara yang tepat, demi alasan yang tepat. 1 Korintus pasal 9 ayat 24 hingga 27. Paulus menyatakan dengan jelas dan tegas betapa pentingnya menjalani gaya hidup disiplin untuk memperoleh mahkota abadi. Paulus tidak menggambarkan sebuah kekristenan dengan anugerah murahan, tetapi ada harga yang harus dibayar untuk mendapatkan terbaik dalam kerjaan sorga, yaitu gaya hidup disiplin. Sekian, terima kasih. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan adalah Bapa kami yang kami kenal hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi kami menaikkan ucapan syukur kami kepada Tuhan pada siang hari ini, karena sekali lagi kami dapat bersama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini menjadi suatu dasar dan manfaat bagi kami yang mengajar kami tentang disiplin secara rohani. Haleluya Tuhan, kiranya kami sama-sama dapat memanfaatkan kebenaran firman Tuhan hari ini agar yang menjadi suatu dasar dalam kehidupan kami, dalam apapun keadaan situasi kami pada masa-masa yang akan datang ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Semua ini kami berdoa hanya di dalam nama-Mu. Amin.